Hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku bakal bawain cerita tentang Paus Yohana atau Pope Joan. Jadi ini merupakan cerita yang sangat kontroversi ya, dimana Paus itu dikenal sebagai pemimpin tertingginya bagi umat Katolik, tetapi tentunya laki-laki, dan di sini adalah wanita. Ini adalah Paus pertama yang wanita, tetapi tentu aja ini bukannya sesuatu hal yang resmi. Tentunya ini juga merupakan semacam aib bagi gereja di mana itu pernah kejadian. Maka dari itu gereja juga nggak sembarangan mengakui dan bilang ini sebagai legenda atau mitos saja. Tetapi kita coba dengar ceritanya, apakah sebenarnya ini menurut kalian legenda atau kisah nyata bahwa umat Katolik pernah dipimpin oleh seorang paus cewek. Langsung aja kita mulai ceritanya, let's go. Nah, Pope Joan ini menjabat dari tahun 853 sampai 855. Tetapi semua sejarawan dan kritikus ini sepakat dia adalah cuma seorang tokoh fiktif yang mungkin muncul dari satir anti paus. Legenda ini dikenal dari tulisan seorang kronikus Polandia abad ke-13, yaitu Martin dari Opava, atau dikenal juga Martin Polonus dalam karyanya Chronicon Pontificum et Imperatum. Jadi Martin tuh menulis tentang si Paus Joanna ini, atau Paus Yohana atau Pope Joan, sebagai John Anglicus, seorang perempuan yang nyamar jadi laki-laki, dan akhirnya jadilah dia seorang paus karena kehebatannya dia dan kepandaiannya dia menyamar jadi laki-laki, bahkan puncak karirnya bisa menjadi seorang paus. Menurut Martin, Joan ini memiliki seorang kekasih yang bernama Gerold. Jadi Joan dan Gerold ini ceritanya kabur ke Athena. Gerold yang mengetahui bahwa Joan ini memiliki kepandaian luar biasa, sangat mendukung Joan agar menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadilah pinter, sekolah di mana-mana, dan memang betul tidak ada yang bisa menandingi kecerdasannya. Gerold mendukung gimana kalau si Joan ini nyamar aja jadi laki agar gak ada halangan untuk menimba ilmu. Karena dulu cewek itu agak susah untuk bisa menimba ilmu yang sama banyaknya seperti laki-laki. Maka dari itu, sebagai pacar yang baik, Gerold sangat mendukung Joan untuk ayo maju lagi, semua-muanya ayo kamu bisa tahu, bisa ngerti gitu ya. Itulah yang dilakukan Gerold. Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup banyak di Athena, mereka pindah lagi nih ke Roma. Di Roma, Joan melanjutkan penyamarannya sebagai laki-laki. Dan di Roma dia banyak mengajar, dia juga karena sangat pandai menjadi orang yang sangat dihormati, dan di puncak karirnya dia akhirnya terpilih menjadi seorang paus, di mana seorang paus itu kan harus laki-laki ya, tapi dia berani untuk mengaminkan, mengiyakan ketika ditunjuk menjadi seorang paus. Tapi sayangnya penyamaran ini harus terbongkar karena ternyata Joan mengandung anaknya Gerold. Dan di tengah-tengah prosesi, yaitu ketika prosesinya itu adalah perjalanan dari Basilika Santo Petrus menuju Lateran, akhirnya Joan melahirkan. Brojol dia di situ, dan ya kebongkar deh semuanya. Penyamaran yang udah dia lakukan selama ini akhirnya ketahuan. Lalu bagaimana setelah itu? Jadi legenda mengatakan setelah itu Joan langsung meninggal di tempat. Dan karena gereja merasa dibohongi juga dengan adanya skandal itu, Joan itu langsung dikubur di situ, langsung dikubur juga di tempat, dan tempat itu atau yang dilewati oleh Joan ini tidak dilewati oleh paus-paus lainnya selama prosesi untuk melakukan pelantikan paus. Jadi semacam kayak trauma gitu kali ya, jadi tempat itu nggak dilewatin lagi. Dan Joan dihapus tentunya dari daftar paus karena ya nggak mungkin dong ditulis paus cewek gitu ya. Tetapi ada juga nih dari legenda lain yang mengatakan bahwa setelah itu ketahuan, maka Joan langsung dipecat dan dia akhirnya menjadi seorang suster di biara tertentu, dan kemudian anaknya menjadi seorang uskup Ostia. Tidak diceritakan lagi mengenai si Geroldnya kayak gimana. Patung Pope Joan sempat dipajang di Duomo Siena di antara Paus Leo IV dan Benedictus III dengan label Johannes VIII Fumina de Anglia. Namun pada tahun 1601 Paus Clement ke-8 memutuskan bahwa legenda ini cuma cerita mitos belaka. Gak ada ini paus perempuan, ini cuma berita-berita yang beredar doang gitu ya.
Patung Yohana ini pun dihancurkan, dipahat ulang, dan diganti dengan patung Paus Zakaria. Hal ini sebagai bagian dari usaha gereja untuk menghapus legenda-legenda yang ada tentang Pope Joan. Kisah Pope Joan ini nggak hanya ditulis oleh Martin saja tadi ya, tetapi juga ada nih kronikon yang ditulis oleh Adam Darius pada tahun 1404. Di situ dia menulis bahwa paus ini sebenarnya namanya Agnes. Bahkan dia nyebutin adanya sebuah patung di Roma yang konon menggambarkan sosok paus Agnes ini. Dan ya, karena ini tulisannya berdiri sendiri, tidak ada penulis-penulis lain yang mencoba membuktikannya lagi, hanya satu tulisan saja, maka tulisan ini pun cuma dianggap sebagai asumsi belaka yang ada di dalam pikirannya si Adam doang. Sebuah buku panduan bagi para peziarah ke Roma, Mirabilia Urbis Romae, di edisi akhir abad ke-14 menuliskan bahwa ada nih jenazah sang paus perempuan yang telah dikuburkan di Basilika Santo Petrus. Pada masa yang sama, serangkaian patung dada para paus yang telah meninggal dibuat untuk Duomo di Siena, termasuk patungnya si Pope Joan, yang diidentifikasikan sebagai Yohanes ke-8 Fumina de Anglia. Setelah legenda ini menyebar antara benar apa enggak, iya apa enggak, ini nyata apa enggak, ada juga yang menyebutkan kalau gereja pada waktu itu mulai menerapkan praktek untuk memastikan paus baru ini laki-laki, nggak mau kecolongan 2 kali. Maka dari itu ketika seorang paus ini ingin dinobatkan sebagai paus, ada tuh alat tesnya bahwa bagaimana sih caranya supaya tahu bahwa ini beneran laki-laki. Mereka ini menggunakan kursi berlubang yang disebut Stadia Stercoraria. Jadi sebelum paus dilantik, paus itu harus duduk di kursi itu dan kardinal akan memeriksa dari bawah dan memastikan jenis kelamin paus. Setelah memastikan, kardinal akan mengumumkan testiculos habet et bene pendentes, atau yang berarti ia memiliki testikel yang bergantung dengan baik. Praktek ini disebut-sebut berlangsung hingga akhir abad ke-15 sebagai respons skandal Paus Yohana yang terjadi di abad ke-9. Jadi dari abad ke-9 sampai abad ke-15 itu katanya untuk seorang paus, jadi seorang paus dinobatkan sebagai paus itu emang ada alat tesnya lagi. Mereka mesti duduk di kursi berlubang untuk memastikan bahwa yes, paus ini laki, ada testisnya, seperti itu. Selain itu, untuk membuktikan bahwa Pope Joan ini benar-benar ada, paus cewek ini benar-benar ada juga rumor lain yang berkembang bahwa Pope Joan ini meninggalkan sebuah cincin kepausan. Jadi kalau untuk menjadi seorang paus itu ternyata ada satu cincin, di mana cincin itu adalah cincin ciri khas paus. Nah, si Pope Joan ini katanya meninggalkan cincin ini dan kemudian ditemukan dan akhirnya menjadi bahan spekulasi selama berabad-abad. Cincin ini diduga punyanya si Pope Joan, dan beberapa orang percaya bahwa penemuan ini adalah bukti bahwa si Pope Joan ini dulu beneran ada. Namun bukti-bukti yang mengkaitkan cincin ini dengan Pope Joan masih sangat diragukan dan terus-menerus menjadi misteri sampai hari ini dan masih juga dibahas. Apakah Pope Joan benar-benar ada? Untuk mengatasi kesimpang siuran berita bahwa ini adalah sebenarnya ada apa enggak, mitos apa enggak, nyata apa enggak, maka pada tahun 1601 Paus Clement VIII itu menyatakan bahwa semua cerita mengenai Pope Joan adalah cerita mitos belaka atau hanya cerita fiktif belaka. Apalagi semua patung-patung yang katanya dihancurkan itu nggak pernah ada menurut Paus Clement VIII. Jadi Paus Clement VIII ini ingin meluruskan kembali bagaimana sih pendapat dan suara gereja terhadap adanya berita bahwa Pope Joan yang terus-menerus menjadi kehebohan. Jadi dari gereja itu menyatakan bahwa gak ada ya yang namanya Pope Joan itu gak ada pernah ada paus cewek di dalam hierarki kepausan di gereja Katolik. Nah, tetapi ya namanya juga berita yang simpang siur yang diceritakan dari tahun ke tahun selama berabad-abad. Banyak juga sih yang tetap percaya bahwa Pope Joan itu adalah nyata. Uniknya ada juga yang percaya nih kalau misalnya si Pope Joan ini adalah orang suci, santa, yang muncul di berbagai tempat dan melakukan keajaiban. Francesco Petrar menulis dalam Cronica delle Vite de Pontefici et Imperadori Romani
bahwa setelah Joan ditemukan sebagai perempuan itu hujan darah turun di Brescia selama 3 hari 3 malam. Belalang ajaib juga muncul di Prancis menambah mistisnya cerita ini. Benar apa tidak? Lagi-lagi ini juga hanya rumor yang berkembang. Nah, legenda ini jadi melebar kemana-mana sampai ada bukunya, ada filmnya tentang Pop Joan. Diabadikan oleh Giovanni Boccaccio dalam karyanya De Mulieribus Claris. Kisah ini terus hidup dan diadaptasi terus dalam berbagai bentuk termasuk novel Pop Joan karya Donna Wolfocross yang dirilis tahun 1996 dan film Pop Joan pada tahun 2009. Udah nonton belum filmnya? Nah, dalam versi novel maupun versi filmnya ini ya sama-sama diceritakan bahwa Joan ini diceritakan sebagai anak seorang pendeta di Jerman yang sejak kecil udah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Dia nyamar jadi laki-laki karena merasa haus akan ilmu pengetahuan. Jadi kenapa dia nyamar jadi laki-laki? Sebenarnya adalah dia itu merasa ingin belajar lebih dan akhirnya dia bisa berhasil menjadi seorang yang dihormati dan mencapai puncaknya ketika ia dilantik menjadi seorang paus. Tapi seperti legendanya di dalam film maupun di dalam buku yang diceritakan ini, akhirnya si Joan ini berakhir tragis di mana ia harus meninggal karena melahirkan. Kalau teman-teman pernah membaca tarot atau pernah belajar tarot, kartu nomor 2 Mayor Arkana yaitu The High Priestess itu digambarkan sebagai pendeta wanita yang memiliki pengetahuan luar biasa. Nah, itu adalah gambaran Pop Joan yang diceritakan dan bahkan dibuat ilustrasinya dalam bentuk kartu tarot. Jadi si Pop Joan ini juga sebenarnya diabadikan di dalam kartu tarot nomor 2 Mayor Arkana The High Priestess. Jadi sebenarnya apakah si Paus Yohana atau Pop Joan ini pernah ada, pernah nyata, pernah menjadi pimpinan tertinggi umat Katolik? Sejarah tidak bisa memberikan kita jawaban yang pasti, tetapi kita hanya perlu tahu saja sebagai knowledge-nya kita bahwa legenda Pop Joan ini pernah ada. Kalau teman-teman suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa subscribe ya channel aku. Oke teman-teman, thank you very much udah lihat video aku kali ini. Semoga kamu enjoy dan suka. See you in my next video. Bye!